Jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Dikritik oleh warga Jakarta. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap. Saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan. Dikritik oleh warga Jakarta. Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu abang itu cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektabilitas seseorang atau populariti seseorang. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, video barusan kita lihat sepertinya situasi perpolitikan di antara Jawa Barat dengan Jakarta ini mulai memanas, Lur, ya. Jadi sepertinya KDM ini udah mulai diserang dari sana sini, Lur, ya, secara politik ya. Oke. Ya cukup menarik sebenarnya. Ya intinya gini, sebelumnya kami disclaimer bahwasanya politik itu hanyalah sebuah kendaraan gitu ya. Nah jadi jangan, namanya juga politik gitu kan, kadang-kadang nampol, kadang-kadang menggelitik. Cuman memang yang anehnya ini Jawa Barat nih selalu ya, terutama semenjak kepemimpinan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, kami perhatikan ya Kang Deddy Mulyadi ini selalu diserang nih dari berbagai sisi, dari berbagai arah gitu, dari berbagai aspek gitu ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oh, untuk kali ini kami nggak terlalu banyak komentar, mungkin nanti lebih banyak menonton videonya, hanya sedikit-sedikit aja ya. Lanjut. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Siap, Pak. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Ya. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh. Ini salah negara. Kalau saya sih, pengusaha nggak salah. Salah negara nggak cerdas. Salah aparat tidak cerdas, tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini. Dataran tengahnya, sungainya, penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya, rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah berhenti. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Tuh, Lur. Banjir di Jakarta ya kan. Ternyata alasannya itu banjir kiriman gitu. Nah, banjir kiriman alasannya itu dari Bogor ya kan, dari daerah pegunungan yang ada di Jawa Barat. Nggak taunya yang membangun ya di Bogor ya orang Jakarta juga gitu. Kita lanjut. Pagi Pak, saya Aniga, ya Pak, dari PT PHI. Tuh Pak, Pak Ngelola yang bikin, yang bangun ini. Betul. Ada dokumen AMDAL-nya? Dokumen AMDAL belum, Pak. Belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen AMDAL-nya belum selesai? Lagi proses, Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Nah, ya kemarin kan kami sudah disidak, Pak, sama anak buah Bapak ya. Ya. Sama Ibu kami, Neneng, ya. betul. Ya. Ya. Kami sih menunggu arahan. Nggak hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah, Pak. Siap.
Sekarang dihentikan dulu Pak, kegiatannya hentikan dulu. Oke Pak. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir. Iya, Bapak orang mana? saya Jakarta. Jakarta kan? Mm-mm. Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Orang Jakarta. Iya. Iya Bu. Analisis Ibu apa? Tuh Lur, banjir di Jakarta, yang disalahkan Bogor. Yang bikin kacaunya ya orang dari Jakarta juga. Ya, ini tuh proyek ini Lur, apa namanya, lapangan golf gitu, lapangan golf. Ya itu kan otomatis menebang hutan kan. Nah akhirnya apa? Ya karena udah nggak ada penahan air hujan, ya air ke bawah lebih besar gitu loh. Yang jadi masalah kenapa AMDALnya belum jadi kok udah melakukan pembangunan? Ada apa ini? Ada apa? Harusnya jangan begitu gitu kan? Ya benar kata Kang Deddy tadi, yang salah pemerintah. Kok regulasinya, penelitiannya belum diselesaikan, AMDALnya belum jadi, kok udah bisa dibangun? Ini kadang-kadang nih. Kita lanjut. Nah ini nih penampakan lapangan golf di kawasan Gunung Salak. Nah ini tadi Lur, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Tuh, tadinya itu hutan Lur. Tuh lihat jadi kayak gitu. Gimana air nggak langsung ke bawah? Waduh, ya bener nggak? Nah jadi bukan nggak boleh ngebangun sebenarnya ya. Cuman kalau menurut hemat kami adalah sebelum dibangun, apalagi ini kawasan gunung ya. Kawasan gunung itu kan setahu kami kawasan konservasi Lur. Konservasi itu bahkan ada beberapa yang jatuhnya itu taman nasional. Lah perasaan kami itu taman nasional kan nggak sembarangan orang masuk aja sebenarnya, nggak boleh kok ini bisa. Ya, cuman ini klarifikasi katanya lahan PTPN katanya gitu. Cuman udah keluar hak guna usaha. Aneh juga gitu ya. Ini memang rancu secara sisi ekonomi, pariwisata ya mungkin adalah pemasukan, tapi seimbang nggak dengan kerusakan yang dihasilkan akibat perbuatan ini gitu. Nah tadi kata KDM kan pagi-pagi udah ngeluar 500 juta. Ini sekali ada bencana 1 triliun keluar gitu. Padahal anggaran terbatas gitu loh. Ya kan? Ya masuk akal sebenarnya kalau menurut kami. Karena sebaiknya untuk gunung tuh jangan diganggu lah gitu. Karena gunung itu banyak sekali fungsinya. Dan setahu kami gunung itu kan sebagai paku bumi sebenarnya. Nggak boleh diotak-atik gitu. Nah, kalau diotak-atik ya wajar kalau banyak bencana gitu loh. Kita lanjut Lur. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Ya, ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung. Nomor 2-nya Medan. Nomor 3 Palembang. Nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Ya sebenarnya gini sih logikanya. Ya warga Jakarta kan cuman di bawah 10 juta Pak. Ya warga Jawa Barat itu ada 50 juta. Kalau Bandung macet mah ya sebenarnya wajar gitu. Di Bandung kan penduduknya juga padat Pak. Kumaha sih si Bapak. Si partai mana ya Lur? Asa wow. Kita lanjut. Saya ngomong Jakarta.
Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Nah, jadi kebongkar Braha APBD nak. Warga cuman di bawah 10 juta tapi anggarannya 90 triliun. Gede lah. Gede tuh, ya kan? Daripada Jawa Barat, warganya 54 juta, anggarannya cuman 37 triliun. Eta ge can dipotong hutang. Aduh, karunya amat Bapak Aing. Kasihan banget ya Lur, Bapak Aing Lur ya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Bapak Aing ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Oke, kita lanjut. Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sebagai orang yang bertanggung jawab di depan, garis terdepan untuk penanganan banjir ini, maka untuk itu saudara-saudara juga harus bekerja dengan hati. Saya dengan Bu Ika dan dengan dinas terkait, dengan wali kota yang ada, tentunya hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya dampak dari banjir itu tidak kemana-mana, tidak meluas, tidak memakan korban. Sehingga itulah yang kita pikirkan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pengalaman inilah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tetapi bagaimana kita mensiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan, bisa kita salurkan. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak, karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir 1 hari sebelumnya, akibat yang semalam. Oke, jadi gini, banjir nih, merenung. Pak, banjir Pak. Tar lu, merenung dulu. Punten. Udah merenung kan? Gimana Pak solusinya? Yaudah itu garda-garda terdepan, tolong kami berpikir. Selang beberapa waktu kan air udah naik gitu kan. Terus kemudian udah wah di mana-mana air udah mulai tinggi. Terus nanya lagi kan. Enggak, ini dari omongan Bapak ini loh, bukan karangan-karangan kami loh ya. Terus kan setelah merenung berpikir, gimana Pak solusinya Pak? Ya kami mohon maaf, kita alirkan aja banjir ini. Kami mohon maaf buat warga terdampak, biarkan ini kita alirkan banjir ini ya. Punten. Lanjut lucu. Jakarta ini duitnya banyak, benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan mermat di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya, itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami Pak. Saya ingin para anggota DPR dalam pertemuannya ada rekomendasi-rekomendasi kontributif bagi perbaikan bangsa. Bagi upaya membangun keadilan sosial. Bagi upaya melakukan kebijakan keadilan fiskal. Ya, masuk akal Lur ya.
Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh di seluruh Indonesia kantor pusatnya di Jakarta. Makanya kata Bapak Aing tadi, Kang Deddy Mulyadi, ya wajar Jakarta duitnya gede gitu. Ya harusnya dengan APBD yang segitu besar, harusnya kan banyak yang bisa dilakukan ya menurut kami. Gitu. Ini agak serius nih, mau diserius ngomongnya. Ya kan, warganya kan cuma di bawah 10 juta, terus APBD-nya ada 90 triliun. Ya harusnya ada banjir seperti ini kan, apakah bekerja sama nih, bersinergi. Contoh nih ya, ini imajinasi kami aja. Telepon kan. Halo, Kang Deddy, gitu kan. Siap, Pak Anung, gitu. Aduh, kumaha ya banjir Jakarta teh kan gitu kan. Tah, siga nama di luhur kudu dibereskan ya Pak di gunung gitu kan. Yang butuh beraha. Resep nggak lur? Ya paling 10 triliun lah Pak. Sip, aya budget nama. Orang typekan ya ayeuna. Udih, gokil kan? Oke, gaskeun. Nah, jadi kan di atas diperbaikin dari gunung sampai ke bawah, nanti di bawah dengan budget yang segitu besar ya, dengan anggaran yang begitu besar. Ya, apakah kalinya diperlebar, dilakukan pembebasan seperti yang dilakukan Bapak Aing gitu kan? Ya buktinya Kali Gabus sekarang nggak banjir dulu, langganan banjir begitu dibersihin nih. Jadi kan intinya udah tahu nih permasalahannya apa, bangunan liar diberesin. Jadi saluran air tuh bener-bener menuju ke laut gitu, OTW ke laut gitu Pak, ya nggak? Terus kemudian yang dibilang sama Kang Deddy Mulyadi bahwasanya daerah ini cuman kebagian pencemarannya, kebagian macetnya, kebagian jalannya rusak. Ya, ini sebenarnya nggak fair sih, gitu. Nggak fairnya kenapa? Ya kan harusnya untuk pajak ini di mana perusahaan itu berada, kantornya di mana, tapi harus diperhatikan juga dengan adanya aktivitas perusahaan ini ada berapa banyak kerusakan alam, ada berapa banyak kerusakan infrastruktur, dan itu harus ditanggung bersama harusnya gitu loh. Dan kalau nggak percaya nih kita lihat nih ya, video selanjutnya ini adalah bukti kerusakan alam gitu di Jawa Barat ya, ini di Kerawang lur nih, kita lihat lur. Layaknya air laut, air Sungai Citarum tiba-tiba berubah warna menjadi biru. Birunya air Sungai Citarum menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan jembatan Teluk Jambe Timur. Lantas, apakah perubahan warna air terjadi lantaran fenomena alam? Tentu tidak. Sejumlah warga menduga perubahan warna air Sungai Citarum lantaran tercemar limbah pabrik. Dari visual udara juga terlihat air berwarna biru itu keluar dari pipa pembuangan limbah yang sejajar dengan yang diduga pabrik yang membuang limbahnya. Tidak hanya mencemari aliran Sungai Citarum, limbah pabrik ini bahkan membuat ikan yang hidup di sungai mabuk dan keracunan. Tuh, itu kejadian pencemaran air sungai ya dari limbah pabrik Pindo Deli yang ada di Kerawang lur. Nah, pabrik Pindo Deli ini itu pusatnya di Jakarta lur, ada di Jakarta, ada di Singapura, ya kan. Nah itu kan apa ya, kayak udah terang-terangan aja gitu. Kali itu kan ya, Kali Citarum itu kan untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan perikanan, terus dirusak kayak gini, gitu ya. Kami belum update nih selanjutnya sepertinya, cuman terakhir itu KDM ngomong bahwasanya ini akan ditindak gitu. Nah inilah yang disebut KDM tadi, bahwasanya ya kami itu cuman kebagian demonya, cuman kebagian limbahnya, cuman kebagian rusak jalannya gitu. Makanya kalau dulur semua datang nih ke kawasan-kawasan industri yang mungkin ada di daerah Bekasi ya kan, Karawang. Nah itu lihat aja, memang di jalan di kawasannya bagus gitu, tapi jalan-jalan rayanya itu ya butuh perawatan dan itu pakai anggaran. Udah gitu anggaran Jawa Barat kan kecil tadi, udah penduduknya banyak, duitnya kecil, ya Allah, menikah runyak banget Bapak Aing teh, bener tuh. Oke lur, kita lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga anak-anaknya bisa diterima ya di sekolah yang sesuai dengan harapan. Seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sesuai dengan harapan.
Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat? Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu 37 triliun. Dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu 31 triliun. Karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota, yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dari 31 triliun ini untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak 31 triliun karena kami harus bayar hutang. Satu, hutang PEN 600 miliar. Kedua, hutang BPJS 334 miliar. Tuh, sudah 93,4 miliar. Kemudian biaya operasional BIJB atau Kertajati, Bandara Kertajati 60 miliar. Tuh sudah 994 miliar. Kemudian biaya operasional untuk Masjid Al-Jabar kurang lebih 40 miliar. Terus kami juga harus membayar nih tunggakan ijazah warga yang belum ditebus 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU ya kan, sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa. Itu totalnya nanti semuanya itu hampir 600 miliar. Nah, kemudian dengan kekuatan uang itulah kami harus melakukan pengetatan, efisiensi, sehingga kita masih bisa melayani kebutuhan-kebutuhan publik Jawa Barat. Kita ingin jalannya pada bagus, penanganan bencana tepat sasaran, harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan. Untuk itu mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Tuh Lur, denger sendiri kan, cuman terbatas dikit banget gitu. Ya wajar lah, wajar gitu, pusingnya wajar. Nah, udah gitu diserang terus KDM nih, kasihan banget sebenarnya. Udah duitnya sedikit, ini kan udah transparan nih. Ya mungkin gini ya inilah susahnya menjadi orang baik gitu. Nah, KDM ini kan orang baik, dia terbuka gitu. Kemarin aja di framing nih, karena gara ketemu sama 9 naga, wah oligarki. Ya liar atuh rek neangan duit ka mana gitu kan. Nah, uyuhan eta mah teu ngutang, Lur. Ya Allah. Jadi kadang-kadang ya buat yang suka mengkritik nih, cobalah pikirkan lagi gitu. Kecuali memang udah ditunggangi ya sama unsur-unsur politik. Memang kalau udah kayak gitu tuh ya itulah kadang-kadang politik ini. Seperti dua mata pisau gitu. Nah, di depan ngomongnya ya ini demi kepentingan rakyat. Ya di belakang ketika ada pemimpin yang jujur, yang baik, malah diserang terus. Segala instrumen dipergunakan untuk menyerang biar elektabilitasnya bisa anjlok. Itu kayak yang video di awal kan. Nah, kira-kira itu atas inspirasi pribadi nggak? Ya nggak juga. Nah, tapi kami jujur aja memang ini pure karena kami merasa melihat Kang Deddy Mulyadi ini sangat baik gitu kan. Nah, dalam memimpin. Ini mungkin kalau Gubernur Sejen mah nggak mengundurkan diri aja. Tong jauh-jauh orang nggak diteta jadi gubernur kos kieu kondisina. Ampun Pak, mending ulah. Tapi itulah hebatnya Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi beliau itu sebisa mungkin dengan dana yang terbatas, bagaimana caranya jalan bisa bagus, ya kan, pendidikan bisa berjalan, ya karena kan ini reputasi beliau menjadi taruhan, gitu Lur. Kasihan Lur sebenarnya. Ya itu aja bebasin ijazah 1,2 triliun, bayangin. Bukan duit saeuti kata mah. Dibelikan kerupuk menang beraha kontainer. Lanjut. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat,
Ono Surono kembali mengkritik kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Politikus PD Perjuangan itu sempat mengkritik kebijakan barak militer bagi pelajar nakal yang diluncurkan Deddy Mulyadi. Ono Surono juga membela remaja putri bernama Aura Cinta yang menjadi sasaran hujatan publik. Aura Cinta menjadi lumbung hujatan setelah beradu debat dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kini, Ono meminta Deddy Mulyadi agar membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif dan kolaboratif, bukan bersifat individual. Ono Surono menilai Gubernur Deddy Mulyadi terlalu bertumpu pada pendekatan populistik dalam menjalankan pemerintahan. Ono menyoroti tren penurunan pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat pada semester awal tahun anggaran 2025. Menurutnya, hal itu menjadi alarm bagi kinerja keuangan provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia tersebut. Data Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri mencatat, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya 41,2%. Angka ini tertinggal dari Yogyakarta, 45,7%, dan NTB, 47,1%. Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai 37,8%. Ono menilai peran teknokratik birokrasi perlu diaktifkan kembali dan sistem perencanaan serta pengawasan diperkuat. Menurutnya, DPRD siap mendukung bila ada langkah korektif dari gubernur, namun juga tak bisa diam bila tren penurunan kinerja dibiarkan. Ia berharap gubernur segera menyusun langkah strategis dalam refocusing anggaran semester kedua, meningkatkan kinerja OPD, dan memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD. Pak Ono selalu mengkritik. Kemarin pas naik, kayaknya biasa aja. Ini giliran turun, tapi bener nggak sih? Turun apa naik sih ya? Perasaan naik deh. Yang bener naik kali. Coba kita cek. Ayah wai mah hoaxnya muncul di beranda media sosial seolah-olah belanja Provinsi Jawa Barat ya, APBD Provinsi Jawa Barat merosot. Pendapatan APBD Provinsi Jawa Barat anjlok. Eta teleres alias kabar bohong alias tidak benar. Untuk belanja ya APBD Pemda Provinsi Jawa Barat, realisasinya penyerapannya terakhir itu menembus 38,79%. Ya berarti bagus dong, berada di atas rata-rata nasional, yakni 31,81%. Ya jauh di atas rata-rata nasional. Jadi topar kotop selaras nama begitu. Demikian juga dengan pendapatan, seolah-olah pendapatannya anjlok. Tidak. Pendapatan kita berada di atas rata-rata nasional. Belanja kita merosot, pendapatan kita anjlok. Tidak benar. Ya justru yang harus kita pacu sekarang kualitas ya dari belanja itu. Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya seringkali mengingatkan agar hasil ya manfaat dan dampak dari belanja APBD harus dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Ya, insya Allah ya kami akan jaga terus APBD Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata Jawa Barat. Istimewa. Atur nuhun. Nah, mana yang benar ya Lur? Mana yang benar nih? Kalau menurut kami sih ya, kalau kami sih lebih percaya Pak Sekda gitu. Karena kan Pak Sekda yang megang laporannya nih. Atau jangan-jangan yang turun pendapatan Pak Ono kali. Punten-punten. Ini kalau media bikin hoax begini, motivasinya apa ya? Ini jangan-jangan, wah ada relevansinya juga nih Lur, ada korelasinya ini gitu. Ya setahu kami sih naik sih pendapatan Jabar itu, ya kan ada pengiritan anggaran gitu kan, dan semuanya memang tepat sasaran ya. Kalau kami pribadi sih percaya sama Pak Sekda karena beliau yang melihat langsung kan, gitu. Kalau Pak Ono tadi kan beliau di Dewan nih, ya mungkin apakah ada disinformasi gitu kan. Nah terus kemudian langsung dirilis di media. Tapi kayaknya media juga ikut-ikutan menyerang KDM juga kayak. Udah dari partai, udah dari Jakarta ya kan. Terus kemudian dari buzzer gitu. Kasihan banget nih Bapak Aing. Aduh, kita lanjut video selanjutnya ya Lur ya. Pernyataan sikap bersama. Insan pers Bekasi Raya dan masyarakat. Menjaga marwah. Pers di tengah-tengah kita. Kami, para wartawan dan pimpinan media
Ya, sebenarnya sih bukan menurut kami ya, bukan nggak mau bekerja sama dengan media, masalahnya duitna eueuh. Tadi kan udah disebutin bahwasanya anggarannya terbatas. Maksud KDM nih yang menurut kami ya, yang penting-penting dulu gitu. Ya ini kami sambil meluruskan lah, ini imajinasi kami aja gitu, sebagai orang bodoh lah kasarnya gitu ya. Nah, itu kan maksudnya gini, duitnya terbatas ya Lur. Terus kan media ini kan termasuk kebutuhan apa jatuhnya. Kalau memang masih bisa dihandle sama media sosial, maksudnya gitu, untuk penyampaian informasi. Nah, maka ini di hold dulu, ditahan dulu, uangnya buat pakai yang lain dulu, gitu loh maksudnya, Bapak-bapak anu kasep. Tiba-tiba main deklarasi. Ya. Jadi apa ya dikatakan? Ya cuman gini lah, menurut kami ya, memang kejujuran itu ya hadir biasanya memang dari media sosial. Mohon maaf nih, bukan kami mengatakan media itu ya udah pada tahu lah semua kan bagaimana kinerja di tempat kita nih ya, terutama media massa itu kan zaman dulu tuh kan ada yang mengatakan ya bisa berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesanan gitu. Ya ini mohon maaf kalau kami salah, cuman kami pernah mendengar seperti itu. Dan media sosial ini menurut kami jauh lebih jujur karena person to person gitu kan, orang per orang yang membuat dokumentasi ya secara amatir, tidak ada istilahnya pengeditan yang signifikan gitu. Cuman intinya bukan itu sih menurut kami ya. Intinya adalah duitna eueuh. Itu yang guys. Ya benar tuh. Jadi duitnya kalaupun ada mendingan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih krusial seperti pendidikan, kesehatan. Gitu meureun, Pak. Tong pundung nah. Lanjut. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansyah, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Suka aktif di politiknya? Iya. Oh, politik apa, Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Nah, ini tuh Lur potongan video wawancara Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi terhadap istri-istri yang pengerusakan rumah retreat yang di Sukabumi yang di Cidahu. Ya kalian lihat sendirilah gitu kan. Jadi kasihan banget nih Bapak Aing nih, ya Allah. Diserang dari sana sini Lur. Kita lanjut. Alhamdulillah hari ini saya akan menandatangani surat pembebas tugasan. Berikut sosok Yudiansyah, anggota Partai PDIP yang terlibat kasus perusakan rumah retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Juni 2025, lalu. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Yudiansyah menjabat sebagai pengurus anak cabang, PAC, PDIP Cidahu. Ia ketahui pria kelahiran 1975 dan kini telah berusia 50 tahun. Yudiansyah tinggal tidak jauh dari lokasi rumah yang dirusaknya. Dirinya berdomisili di Desa Tangkil. Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono dalam kesempatannya membenarkan, Yudiansyah adalah anggota PDIP. Oleh karenanya, ia sangat menyayangkan aksi intoleran dari yang bersangkutan. Ono melanjutkan, pihaknya sudah mengambil langkah tegas. PDIP Jabar sedang memproses penonaktifan Yudiansyah dari kursi PAC PDIP Cidahu. Selain itu, Yudiansyah juga bakal dipecat dari anggota partai berlogo banteng bermoncong putih ini. Ono terakhir, berharap kejadian perusakan rumah retret menjadi bahan pembelajaran kader-kader PDIP. Ia menggarisbawahi, PDIP terus berkomitmen menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Ya, berarti benar Lur. Yang Pak Yudi itu kader PDIP, ya ini diklarifikasi sama berita barusan kan, langsung dipecat gitu. Ya bagus lah, memang harus begitu. Dan harusnya memang gini sih menurut kami ya, partai itu P4, pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila itu harusnya dilakukan kalau menurut kami. Jadi
ketika ada anggota yang mendaftar gitu kan, nah dikasih tahu nih bahwa negara kita berdasarkan Pancasila yang berbhinneka tunggal ika gitu kan. Nah jadi biar ada pemahaman masalah kesetaraan hak, masalah kesetaraan kewajiban, masalah sila kelima itu memang harusnya diberikan kepada kader-kader yang baru masuk. Itu penting kalau menurut kami. Ya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Oke, kita lanjut videonya Lur. Judulnya adalah Deddy Mulyadi ganti nama RSUD Al-Ihsan jadi RSUD Welas Asih, munculkan kearifan budaya Sunda. Nah Bu Alfian, kita bacakanlah sedikit beritanya. RSUD Al-Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan berganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Pergantian nama ini sesuai dengan keputusan Deddy Mulyadi yang diteken pada 19 Juni 2025 lalu. Analisis hukum ahli pidana RSUD Al-Ihsan, Zidni Famidian mengatakan saat ini proses penggantian nama masih berjalan 30%, sehingga pelang nama rumah sakit belum diganti. Bagaimana respon Bu Alfian? Pertama, tolak. Ya. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang. Perang naon aduh, diserang lagi ya kan dari kalangan agamawan gitu kan, dari kalangan politikus, dari kalangan wartawan, dari kalangan aktivis, buzzer, Masya Allah. Gitu amat ya. Ini berat banget loh. Bener-bener nih Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi tugasnya. Karena ya boro-boro ingin membantu menyelesaikan gitu kan. Masalahnya bagaimana gitu loh. Yang ini malah wayu ngehajar terus gitu kan. Ya inilah politik Lur gitu. Ya inilah politik. Jadi ya kadang-kadang berkawan, kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang di depan kawan, di belakang nusuk dari belakang gitu-gitu. Ya jadi apa ya, seharusnya balik lagi kepada ketika kita sudah mencapai tujuan, ya mencapai tujuan, kita itu dipercaya sebagai sosok yang memiliki pemimpin lah, kepemimpinan lah gitu ya di masyarakat, lupakanlah semua itu atribut-atribut gitu kalau menurut kami ya. Nah, fokus kepada kepentingan rakyat. Kalau memang ada pemimpin seperti KDM yang memang baik, memang bagus, transparan, ya gara-gara bentrok dengan kepentingan politik udah janganlah gitu. Jadi support gitu, entah pun apapun jabatan kita, ya entah sebagai ketua DPR, entah sebagai agamawan, entah sebagai ya apapun lah gitu. Jangan, karena gini loh, kasihan banget gitu. Kita bayangkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi nggak menyita energi gitu, asal ngelihat berita, ngelihat di beranda TikTok gitu kan, Facebook muncul lagi kayak gini. Jadi ketika kita memang ini benar, walaupun perintah dari politik, jangan, harus kita ini demi elektabilitas gitu kan, ya nggak bisa juga. Kalau memang benar, sebutkan benar, kalau memang salah, sebutkan salah. Ya karena menurut kami makin kesini kok jadinya kepentingan rakyat itu jadi nomor sekian. Ya, yang jadinya itu jadi kepentingan politik, atau kalau ada duit ya apapun bisa dilakukan. Gitu. Kita lihatlah Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi kan udah memberi contoh yang bagus. Contoh dengan beliau ngonten, beliau menyerap uang dari Amerika sana, US dollar, dari YouTube-nya, dari TikTok-nya, TikTok dari Cina berarti kan. Ya walaupun kantornya di Singapura. Ya intinya penyerapan duit lah, bukan malah duit dari luar kita buang, duit dari dalam negeri kita buang-buang keluar. Gitu. Ini kan contoh yang baik, contoh yang bagus. Gitu sih menurut kami. Nah ketika beliau terdesak nih, ya kan, butuh uang, ketemulah sama Tommy Winata, 9 Naga, di framing lagi tuh. Kan tadi kita udah dengar sendiri bahwasanya Jawa Barat anggarannya terbatas. Nah, ini untuk mensiasati supaya bisa tercapai semua dengan duit yang segitu kecilnya,
Ya walaupun kami juga bingung gitu kan, masyarakat Jawa Barat barometernya apa gitu. Penduduk Jawa Barat ada 50 juta. Jakarta cuma 10 juta, tapi kenapa bisa lebih besar Jakarta? Aneh juga gitu. Atau apakah dibuat semacam regulasi baru, setiap perusahaan yang berada di Jawa Barat kantornya wajib di Jawa Barat? Bisa jadi, harusnya seperti itu kalau menurut kami, biar fair. Kalau memang alasannya adalah itu gitu kan. Nah ini seperti tadi banjir di Jakarta, alasannya dari Bogor, hujan, ya Bogornya gundul. Nah, daerah pegunungannya udah dibabat habis hutannya, nggak tahu yang babatnya pengusaha-pengusaha dari Jakarta. Kan ini harus ada kesinergian lah, kerjasama. Jadi jangan bentrok terus, jangan berantem terus. Nah lihatlah Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi bagaimana beliau sangat konsisten untuk memperjuangkan, bukan cuma buat dirinya. Kami yakin itu nggak ada sama sekali beliau mengambil benefit apapun gitu. Ini demi rakyat, demi masyarakat. Nah kayak sekarang terjadi banjir, coba harus ngeluarin uang lagi. Kan mendingan kita rapihin di atas, ya benar sebenarnya. Memang kan butuh waktu. Jadi tolonglah kami mohon kepada semua pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan tertentu, tolong di skip dulu lah. Ini demi kemanusiaan, demi masyarakat Indonesia. Gitu ya Lur ya. Ya mudah-mudahan dari video tadi kita bisa merangkum sendiri, menyimpulkan bahwasannya pekerjaan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini sangat berat. Sangat berat. Jadi yang dia hadapi itu baik dari internal maupun dari eksternal, yaitu ada. Ya mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua bahwasanya ya seperti inilah dinamika yang ada. Terutama di Jawa Barat. Belum lagi isu-isu masalah agama kayak tadi itu yang ya kita nggak tahu ada keterkaitan atau tidak gitu kan. Akan tetapi kan ya jadi ke bawah-bawah gitu. Yang tadi Pak Yudi ya memang akhirnya dipecat gitu. Dan tolonglah jangan memainkan isu-isu yang sangat berbahaya. Kita ingin Jawa Barat ini istimewa, tapi Jawa Barat istimewa itu hanya cuman angan-angan belaka kalau semua pihak itu tidak mendukung bersatu bagaimana caranya ini bisa melewati semua rintangan ini gitu Lur. Ya intinya dengan budget yang sedikit, dengan anggaran yang sedikit, tugas Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat berat. Jadi mohon jangan diganggu dulu kinerja beliau. Kalau bisa sih kita bantu dengan sukarela. Jangan cuma mengharapkan dari negara gitu loh. Sesekali kita membantu untuk negara, emang apa salahnya sih dengan sumber daya ataupun kemampuan yang kita miliki gitu ya Lur ya. Oke gitu dulu Lur, mungkin untuk video kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada narasi baik fakta maupun data yang masih belum tepat. Terima kasih sudah menonton. Jika dulur semua ingin berkomentar maka berkomentarlah yang baik, yang bijak, yang sopan. Jangan mendiskreditkan siapapun, jangan menghina siapapun, dan jangan membuli siapapun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.